Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyaksikan bersama-sama perdebatan antara pihak ARG dengan pihak Ustadz Salman Ali. Di dalam perdebatan tadi, Ustadz Salman Ali menolak untuk disebut sebagai Wahabi. Beliau tidak mau nama beliau dimasukkan ke dalam daftar nama Ustadz-Ustadz Wahabi. Beliau mengaku sebagai seorang Athari. Ketika saya mendengar beliau menolak untuk disebut Wahabi, awalnya saya berpikir begini. Kemungkinan Ustadz Salman Ali ini tidak mau disebut sebagai Wahabi karena beliau sudah menyaksikan fakta-fakta, data-data yang disajikan oleh Kiai Nur Hidayat terkait banyaknya kesesatan di dalam akidah Wahabi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga banyaknya ulama Wahabi yang bertentangan antara satu dengan yang lain di dalam persoalan akidah. Sehingga menurut saya tadi, saya berpikir Ustadz Salman Ali ini memilih tempat yang aman daripada beliau harus sibuk membela banyaknya akidah Wahabiyah yang sesat itu, yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, sekaligus harus membela mana ulama Wahabi yang benar ketika yang satu dengan yang lain bertentangan di dalam akidah. Maka Ustadz Salman Ali memilih tempat yang aman. Beliau mengaku saya bukan Wahabi, sehingga beliau selamat dari dari tenaga yang akan dibuang untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan akidah Wahabiyah dan kesalahan-kesalahan ulama-ulama Wahabi. Sehingga dengan mengaku saya bukan Wahabi, maka selesai persoalan. Itu yang ada di pikiran saya ketika mendengar beliau menolak untuk disebut sebagai Wahabi. Ternyata, perhatikan ini akan mengagetkan teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman Wahabi. Ternyata memang Ustadz Salman Ali ini berseberangan dengan pihak Wahabi. Pada tanggal 29 September tahun 2017, Ustadz Salman Ali menulis, mengikut perkiraan ekstremis Wahabi, Anda tidak perlu melakukan zina atau bermain judi untuk menjadi fasik. Cukup sekadar berdiri hormat apabila lagu kebangsaan dimainkan untuk melayakkan Anda digelar fasik. Natijahnya, kesimpulannya, pada perkiraan ekstremis Wahabi ini, lebih dari 90% umat Islam adalah fasikin, pelaku dosa besar. Artinya, Ustadz Salman Ali ini tidak setuju dengan pemikiran ekstremis Wahabi ini. Artinya, beliau memposisikan diri berseberangan dengan pihak Wahabi. Kemudian, perhatikan tanggal 21 April tahun 2018, beliau memposting, bersempena musim pilihan raya ini, saya ingin mengingatkan rakyat Malaysia akan dua ideologi ekstremis yang perlu disemadikan di bakul sampah. Jadi menurut beliau ada dua ideologi ekstremis yang mesti dibuang ke tempat sampah. Satu, ekstremis PAS yang menganggap sesiapa yang tidak menyokong perjuangan PAS sebagai sesat dan tidak sempurna Islamnya. Dua, ekstremis Wahabi. Jadi kata beliau yang mesti dibuang ke tempat sampah diantaranya adalah ideologi ekstremis Wahabi yang menganggap sesiapa yang mengundi selain parti pemerintah sebagai khawarij dan anjing neraka. Kemudian ada postingan beliau yang lain yang menurut saya postingan berikutnya ini
akan memberikan penjelasan yang akan membuat teman-teman Wahabi di Indonesia kaget ya. Karena ternyata Ustadz Salman Ali yang selama ini dianggap berpihak pada kelompok Wahabi, ternyata beliau menentang gerakan Wahabi ini. Tanggal 6 Juli tahun 2017, beliau memposting mengikut sunnah tidak mengajar taksub buta. Kalau orang-orang sebesar Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak boleh ditaklid sepenuhnya, apalagi dengan Bin Bas dan Albani yang jauh lebih kecil dari mereka berdua. Jadi kata beliau, ikut sunnah itu tidak perlu fanatik buta. Jika Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak boleh ditaklid sepenuhnya, apalagi hanya Bin Bas dan Albani yang jauh lebih kecil dari mereka berdua. Perhatikan, tetapi metode Salafi Saudi telah merosakkan nama sunnah dan salaf. Ya, Anda tidak salah dengar. Beliau menulis begini, tetapi metode Salafi Saudi telah merosakkan nama sunnah dan salaf. Jadi menurut Ustadz Salman Ali, metode Salafi Saudi itu bukan mengikuti sunnah dan bukan mengikuti salaf. Justru merosakkan nama sunnah dan salaf. Mereka bukan sekadar taksub tokoh agamanya, sebaliknya mereka taksub kepada perkara yang jauh lebih kecil dari itu, yaitu negara dan pemimpin politik. Kemudian perhatikan, fikrah ini amat berbahaya jika tersebar luas di seluruh dunia Islam. Fikrah Wahabi ini amat berbahaya jika tersebar luas di seluruh dunia Islam.